Ini malam hari ini kita coba kumpulkan teman-teman dari beberapa unsur. Ada yang dari kalangan pemuda, mahasiswa, ada tokoh masyarakat, ada juga dari berbagai kalangan pada malam hari ini dalam rangka mencoba membuat sikap, menyatakan sikap mosi tidak percaya atas penyelenggara pemilu tahun 2024, yakni dalam hal ini adalah komisioner KPU seluruhnya dan Bawaslu Kabupaten Jember seluruhnya hingga jajaran sampai ke lapis desa. Gitu. Untuk itu kita sudah tadi berbincang-bincang, berdiskusi dengan teman-teman, kita terima masukan dari teman-teman, maka kemudian kami punya catatan-catatan penting. Di antaranya adalah bahwa terindikasi dengan sangat kuat bahwa penyelenggara pemilu tidak profesional dan tidak proporsional, sehingga menyebabkan pemilu tahun 2024 berantakan. Begitu kira-kira. Mas, ini tadi kan juga mengumpulkan tanda tangan dari beberapa peserta diskusi, terus nanti juga akan diminta ke beberapa tokoh. Nah, ini targetnya sampai berapa tanda tangan yang akan dikumpulkan? Tentu saja kalau target kita nggak punya target yang terlalu banyak, gitu ya. Tetapi yang kita inginkan tanda tangan ini akan ditandatangani oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Kabupaten Jember. Satu di antara kepentingannya bukannya hanya sekedar melakukan penolakan atau mosi tidak percaya kepada para penyelenggara pemilu, tetapi ini juga merupakan bagian dari edukasi politik terhadap masyarakat bahwa berantakannya pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Jember itu terjadi karena penyelenggara yang tidak profesional. Masyarakat harus tahu ini. Itu. Masalah target berapa jumlahnya tentu saja sebanyak-banyaknya. Akan kita sebar ke 31 kecamatan dan 248 desa dan kelurahan. Finalisasi tanda tangan itu nanti akan dibawa kemana? Nah, finalisasi tanda tangan tentu akan kita kirimkan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya DKPP, kemudian Pansel dalam hal ini karena ini sudah masuk ke tahapan rekrutmen komisioner KPU di Kabupaten Jember. Yang ketiga, secara politik kita juga akan meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menyikapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan sudah terjadi, kemudian mencoba mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada pemilu kada tahun 2024. Pernyataan bersama tadi keras sekali bahwa beberapa orang-orang komisioner ini tidak boleh menduduki lagi posisi itu. Sudah pasti tidak boleh karena mereka sudah terindikasi terlibat dalam dugaan melakukan manipulasi suara pada saat pemilu tahun 2024 kemarin. Artinya secara integritas kita ragukan. Artinya mereka tidak misalkan nanti terpilih lagi gitu. Tentu akan menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan dan kita tetap mencurigai bahwa penyelenggaraan pemilu kada 2024 di Kabupaten Jember tidak akan berpotensi terjadinya kecurangan. Apa nanti Bawaslu juga semuanya termasuk Bawaslu karena Bawaslu kemarin terindikasi ada 13 kecamatan bermasalah. Tetapi tidak satu pun dari penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa itu dikenakan sanksi. Satu. Yang kedua, tidak satu pun penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan tingkat desa itu yang dilaporkan tindak pidana pemilu. Bawaslu sikapnya menjadi gamang, menjadi mandul, menjadi seperti tidak punya kekuatan apa-apa. Lantas apa mereka gunanya? Ada bukti-bukti mungkin nanti akan dilampirkan. Bukti saya pikir di media sosial banyak. Teman-teman wartawan juga sudah mengevaluasi, proses-proses sudah dicermati dengan baik oleh teman-teman. Saya kira seperti itu. Inilah fungsi media, saya pikir sudah cukup memberikan makna dan arti bagi semua pihak, sehingga kalau ngomong buktinya di mana, buktinya sudah terbeber. Kita seperti melihat akuarium hari ini. Bukan berpotensi, seharusnya begitu diketahui terjadi penyimpangan, penggelembungan, penggeseran, pembengkakan dan sebagainya yang itu terindikasi kecurangan pemilu atau apapun namanya manipulasi pemilu, harusnya Bawaslu seperti undang-undang yang berlaku 1 kali 24 jam sudah melaporkan ke kepolisian. Tetapi itu tidak dilakukan. Sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Mas, ini tadi ini kan sebentar lagi juga akan pilkada. Andai kata dari mosi tidak percaya ini tidak ada tindakan dari pihak-pihak terkait, apa yang akan disampaikan dalam menghadapi pilkada nanti? Kami akan terus melakukan upaya kritik terhadap penyelenggaraan pemilu kada di Kabupaten Jember. Satu, kemungkinan jika memungkinkan kami akan terus melakukan aksi-aksi protes. Kalau memungkinkan, setiap hari akan kita langsungkan aksi protes itu.